Perang Rusia-Ukraina sampai saat ini masih belum mereda nih. Dimulai dari tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasinya ke Ukraina dengan melancarkan operasi militer khusus di Donetsk dan juga Luhansk, Ukraina Timur. Lalu setelah itu mulailah terdengar ledakan-ledakan di berbagai kota Ukraina seperti Kiev, Kharkiv, dan juga Odessa. Pasukan darat Rusia juga bergerak dari utara, timur, dan juga selatan. Sampai akhirnya baku tembak terjadi dan lebih dari 137 warga Ukraina tewas, baik itu warga sipil maupun militer. Tapi ada sebagian orang nih yang belum tahu tentang permasalahan yang membuat Rusia menyerang Ukraina. Jadi penyebab perang Rusia dan Ukraina itu tak terlepas dari ketegangan antara Rusia dan Barat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah NATO. Awalnya Presiden Rusia juga menyatakan kalau ia tak ada niatan untuk menguasai Ukraina, melainkan hanya demilitarisasi saja. Dalam pertemuan di Geneva, Swiss, Vladimir Putin membacakan sebuah tuntutan yang salah satunya itu meminta Ukraina agar tak bergabung dengan NATO. Hal itu cukup membuat Rusia khawatir karena kalau NATO berhasil mencengkram Ukraina, maka di masa depan itu akan menjadi ancaman bagi Rusia. Akan tetapi tuntutan itu malah tak digubris oleh NATO maupun Amerika Serikat, yang akhirnya membuat Rusia mulai melakukan invasi ke Ukraina. Nah, meskipun konflik ini terjadi di Eropa Timur, akan tetapi perang antar keduanya ini bisa menimbulkan dampak yang cukup signifikan nih, termasuk bagi Indonesia. Dampak yang pertama adalah kenaikan harga minyak. Jadi negara Rusia ini menjadi salah satu eksportir sumber daya energi terbesar di dunia. Salah satunya minyak bumi. Walaupun Indonesia tak banyak membeli minyak dari Rusia, akan tetapi saat ini harga minyak global mengalami kenaikan setelah imbas dari serangan Rusia ke Ukraina. Setelah Vladimir Putin mulai mengumumkan operasi militer, minyak mentah Brent dijual seharga $100 atau 1,4 juta rupiah per barelnya. Sedangkan satu barel sekitar 159 liter. Jadi untuk per liternya sekitar 8.805 rupiah. Ini hanya harga minyak mentahnya saja ya, bukan minyak yang sudah diproses. Secara otomatis, kenaikan harga minyak mentah itu akan berdampak pada Indonesia, karena Indonesia adalah importir minyak mentah. Sementara itu, di tahun 2021 lalu, menurut kata data, impor minyak mentah Indonesia juga mengalami lonjakan sekitar 204,2%. Dan jika proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak 5%, maka secara otomatis kebutuhan minyak sebagai sumber energi juga bakalan meningkat. Dengan adanya kenaikan harga minyak global inilah tentu akan berdampak pada Indonesia sebagai importir. Lalu yang kedua, kenaikan harga gandum. Selama ini Indonesia dinilai gagal dalam melakukan diversifikasi sumber karbohidrat dari produk lokal dan hanya mengandalkan beras sebagai bahan utama. Sumber karbohidrat lokal seperti sagu, jagung, ketela, dan lainnya malah tak dikembangkan menjadi pendamping beras. Justru Indonesia malah memilih gandum sebagai sumber karbohidrat pendamping beras. Padahal hampir 100% gandum Indonesia dibeli dari luar negeri loh. 5 negara utama penghasil gandum yang diimpor Indonesia adalah Australia, Kanada, Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia. Sedangkan 2 negara terakhir saat ini sedang terlibat perang, yang kemungkinan akan mengganggu proses produksi dan ekspor gandumnya. Di situasi itulah yang menjadikan harga gandum mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga, anjloknya bursa saham. Saat Presiden Rusia mulai mengumumkan operasi militer ke Ukraina, seketika bursa saham global dan regional mengalami anjlok. Bahkan pasar saham Rusia turun tajam dan mata uang rubel Rusia jatuh sampai rekor terendah. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia juga ikut terdampak. IHSG dibuka melemah dan mayoritas menghabiskan waktu di zona merah hingga penutupan sesi pertama. Dan ketika rudal-rudal Rusia mengenai beberapa fasilitas militer Ukraina dan kemudian pasukan Ukraina menahan serangan Rusia, di sesi kedua IHSG tetap tak mampu keluar dari zona merah sampai pasar tutup. Reaksi pasar saham pada serangan Rusia ke Ukraina memang sebagian besar negatif. Banyak juga pasar saham yang longsor pada hari kejadian. Lalu yang selanjutnya, penurunan nilai tukar uang. Jika perang ini masih terjadi hingga berlarut-larut, maka bisa menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan.
Ketika dalam kondisi ini, orang-orang juga akan mulai mencari tempat aman untuk berinvestasi. Biasanya orang-orang akan cenderung memegang aset yang bersifat safe haven seperti emas dan dolar Amerika Serikat sebagai pilihan untuk berinvestasi. Dan dalam kondisi itu, harga emas kemungkinan akan mengalami kenaikan.